Baik, perkenalkan nama saya Zaga Indrawana, mahasiswa semester 2 di kelas A dengan NIM 2018-011010. Di sini saya akan melakukan responsi CSL basic genitourinaria. Itu saya mulai. Pagi Bapak, silakan masuk. Terima kasih dokter. Silakan duduk. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Zaga Indrawana. Di sini saya akan melayani Bapak di klinik pagi hari ini. Di sini sebelum saya lanjutkan, saya memerlukan beberapa informasi terkait informasi pribadi Bapak. Didapatkan saja karena kerahasiaannya akan terjaga di saya. Pertama, apakah siapa nama Bapak? Denny. Pak Denny. Pak Denny udah umur berapa? 27 tahun. 27 tahun. Apakah sudah menikah? Belum. Sudah bekerja? Belum. Sekarang tinggal di mana? Di Suriwe. Baik, untuk selanjutnya Bapak ada keluhan atau kemarin? Rasa nyeri ketika buang air kecil, dok. Jadi ketika buang air kecil. Sudah dari kapan Bapak merasakannya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Itu rasa sakitnya apakah muncul secara terus-menerus atau tiba-tiba? Terus menerus, dok, ketika kencing. Terus-menerus. Lalu apakah sangat mengganggu aktivitas Bapak? Iya, dokter. Lalu apakah rasa nyerinya ini semakin berat sekian hari? Ya, makin berat itu, dok. Makin berat. Terus selanjutnya apakah Bapak pernah mencoba untuk mengurangi rasa sakit dari nyeri pada saat Bapak kencing ini? Tidak, dok. Tidak. Apakah Bapak memiliki keluhan lain? Tidak juga. Tidak juga. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini? Tidak. Dari keluarga Bapak pernah merasakan keluhan seperti ini? Tidak ada juga, dokter. Apakah Bapak seorang peminum? Tidak. Baik. Itu sekian yang akan saya tanyakan untuk proses pemeriksaan saya nanti. Terus selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada organ kelamin Bapak, khususnya pada organ genitalia eksternal Bapak atau bagian luar. Dimana pemeriksaannya itu terbagi jadi 2, yaitu pemeriksaan pada penis yang terbagi menjadi pemeriksaan inspeksi dan palpasi, dan juga pemeriksaan skrotum, ada inspeksi, palpasi, dan juga transilluminasi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Bapak silakan berbaring di bed yang sudah disediakan sambil saya melakukan ACT terlebih dahulu. Oke, bersedia, dok. Karena Bapak sudah bersedia di bed yang saya sediakan dan saya sudah menyiapkan memakai handscoon, di sini saya mulai pemeriksaannya, di mana pemeriksaan pada penis dan juga skrotum. Yang pertama saya mulai pada inspeksi pada bagian penis. Untuk mulai pada bagian glans, corpus dan juga radix Bapak, mengamati apakah ada massa, lesi, dan juga pada kemerahan, juga apakah ada pembengkakan seperti itu. Oke, saya mulai pemeriksaannya Bapak. Ya Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi. Di sini saya simpulkan untuk tidak ada massa, lesi, dan juga kemerahan, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada tanda-tanda dari hernia seperti itu. Lalu tidak ada juga sekret yang keluar dari pada bagian lubang kencing Bapak atau meatus uretra eksterna Bapak. Dan dari letak meatus uretra eksternanya, karena Bapak sudah melakukan sirkumsisi atau sunat, di sini saya tidak perlu melakukan retraksi pada bagian kulit penutup pada bagian glans penis Bapak, dimana saya lihat di sini posisi dari meatus uretra eksterna Bapak normal, tidak ada tanda-tanda penyakit seperti hipospadia dan juga epispadia. Selanjutnya untuk pemeriksaan pada penis yang kedua yaitu palpasi, di mana palpasi ini saya lakukan pada 2 titik, yaitu pada bagian dorsal dan ventral. Saya lakukan pertama pada bagian dorsal untuk menilai palpasi dengan palpasi pada bagian corpora cavernosa Bapak. Sebelum itu saya akan melakukan CT lebih dahulu. Pak, siapa ya? Bapak merasa sendiri? Tidak. Bapak merasa sendiri? Tidak. Bapak merasa sendiri? Tidak. Bapak merasa sendiri? Tidak. Ya, saya mulai pada bagian satunya. Bapak merasa sendiri? Tidak. Bapak merasa sendiri? Tidak. Bapak merasa sendiri? Tidak. Baik, sudah. Saya akan untuk palpasi yang kedua yaitu pada palpasi pada bagian ventral untuk menilai dengan palpasi untuk bagian corpora spongiosa Bapak. Saya mulai dengan menaikkan atau menidurkan penis Bapak ke bagian pelvis terlebih dahulu. Jadi sama seperti sebelumnya, saya minta Bapak untuk mengatakan nyeri. Jika Bapak merasakan nyeri, tekan. Bapak merasa nyeri? Tidak. 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 Baik.
Baik, sini untuk hasil palpasi pada bagian penis bapak, sini saya temukan hasil tidak ada struktur yang keras, tidak ada massa, tidak ada lesi, dan juga tidak ada kemerahan seperti itu. Jadi untuk hasilnya normal ya Pak. Baik, saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada bagian skrotum. Di sini sama seperti sebelumnya, saya akan menilai dengan inspeksi, palpasi, dan juga tambahannya yaitu transilluminasi. Saya mulai untuk yang pertama yaitu inspeksi, dimana di sini untuk melihat dari skrotum bapak apakah ada yang massa, lesi, kemerahan, dan juga pembekakan dan tanda-tanda penyakit atau kelainan seperti hidrokel dan varikokel. Di sini saya juga melihat dari ukuran serta letaknya. Saya mulai Pak. Ya Pak, sudah selesai. Di sini untuk hasil inspeksi skrotumnya saya dapatkan hasil tidak ada kemerahan, tidak ada massa, tidak ada lesi, dan juga ada tidak tanda-tanda pembekakan ataupun tanda-tanda dari penyakit hernia, dan juga tidak ada tanda-tanda dari varikokel dan juga hidrokel. Seperti itu Pak. Untuk letaknya ini normal, di mana untuk letak testis kirinya lebih rendah daripada testis kanannya. Untuk memastikannya, selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi pada bagian skrotum. Untuk sebelumnya saya persilakan Bapak untuk berbaring terlebih dahulu. Saya bantu nih Pak. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui bentuk dan juga ukuran daripada skrotum atau testis Bapak dengan menggunakan alat bantu yaitu orkidometer. Siap Pak, saya akan mulai untuk pertama memeriksa pada ukuran dari testis kiri Bapak. Pertama saya akan memisahkan kedua testis Bapak. Saya akan mengukur dari testis kiri Bapak. Ya Pak, sudah selesai. Selanjutnya pada bagian yang sebelahnya, testis kanan, akan pisahkan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai Bapak. Baik Bapak, untuk hasil palpasi pada skrotum Bapak di sini ukurannya sama antara testis kiri maupun testis kanannya yaitu 20. Untuk letaknya sama seperti tadi, di mana letak testis kirinya lebih rendah pada letak testis kanannya. Saya lanjutkan untuk yang palpasi selanjutnya yaitu palpasi isi skrotum, di mana untuk menilai dari segi palpasi pada bagian testis, veniculus pneumaticus, meatus ileomulis, dan juga epididymis. Saya mulai Pak. Pertama saya akan melakukan palpasi pada bagian testis. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Lanjutkan untuk palpasi selanjutnya pada bagian epididymis pada bagian posterolateral. Saya di sini sama seperti sebelumnya, saya minta Bapak untuk merasakan nyeri jika Bapak merasa sakit. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Untuk yang pada bagian sebelahnya, apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Baik, selanjutnya untuk bagian selanjutnya itu palpasi pada veniculus pneumaticus. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Baik, selanjutnya pada palpasi yang terakhir yaitu pada bagian meatus ileomulis eksterna. Baik, apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Dan bagian sebelahnya, apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Apakah Bapak merasa sakit? Tidak. Ya Pak, saat saya melakukan palpasi pada bagian isi skrotum Bapak, di sini saya tidak temukan adanya nyeri tekan, dan untuk konsistensinya kenyal, dan untuk permukaannya rata. Dari nyeri tekan juga tidak ada. Saya tidak temukan juga tanda-tanda dari hidrokel dan juga varikokel pada bagian skrotum Bapak. Dan juga tidak ada tanda-tanda hernia ya Pak. Dan juga untuk pemeriksaan tambahan yang terakhir yaitu transilluminasi skrotum atau testis Bapak. Di sini untuk melihat apakah ada cairan di dalam skrotum atau testis Bapak yang ditandai dengan berpendarnya cahaya jika saya melakukan penerangan pada bagian skrotum Bapak. Saya meningkat, saya akan mengambil pelet saya terlebih dahulu. Saya akan melakukan penerangan pada bagian bawah, dari bawah testis Bapak. Nah, saya angkat dulu testis Bapak. Pak. Dan sapinya.
Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada tes Bapak dengan metode transeliminasi, di sini saya ditemukan sayur pendar seperti saya sebutkan sebelumnya, di mana di sini termasuk normal, tidak ada tanda-tanda cairan dalam tes Bapak atau skrotum Bapak, di mana di sini tidak ada tanda-tanda dari penyakit hidrokel. Seperti itu nggih, Pak. Karena seluruh pemeriksaan sudah selesai, di sini saya minta Bapak untuk kembali ke tempat duduk dengan sebelumnya memakai celana Bapak terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan melakukan ACT terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik Bapak, jadi saya setelah melakukan pemeriksaan pada organ genitalia eksternal Bapak, saya simpulkan dari awal Bapak datang, Bapak Dini, umur 27 tahun, datang belum menikah, belum bekerja, datang dari Sririt, datang kemari karena merasakan nyeri saat buang air kecil sejak 2 hari yang lalu, di mana rasa sakitnya terus menerus dan mengganggu aktivitas Bapak dan makin kemari makin berat. Tidak ada riwayat keluhan seperti ini sebelumnya Bapak rasakan, dari keluarga juga tidak ada riwayat yang sama, dan Bapak juga bukan seorang peminum. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan teknis. Dari segi inspeksi saya tidak melihat adanya massa, lesi maupun kemerahan. Dari yang kedua yaitu inspeksi dari meatus uretra eksternal Bapak juga tidak ada kelainan seperti puspadia dan juga epispadia. Untuk yang palpasi penisnya, di sini saya pada palpasi dorsal yaitu pada corpora kepernosannya juga tidak ada pembengkakan, tidak ada bentuk-bentuk keras seperti itu. Tidak ada kelainan. Lalu dari palpasi yang kedua itu pada palpasi ventral, untuk melihat corpora spongiosum Bapak juga normal, tidak ada penyempitan uretra dan juga tidak ada pembengkakan maupun bagian-bagian yang keras atau massa. Selanjutnya kan untuk yang bagian pemeriksaan kedua yaitu skrotum, pada pemeriksaan inspeksi saya tidak melihat ada tanda-tanda kemerahan, tidak ada massa maupun lesi dan tanda-tanda pembengkakan dan juga tanda-tanda kelainan seperti parivokal dan juga hidrokel. Nah, selanjutnya itu palpasi pada skrotum, jadi saya tidak melihat adanya massa dan juga tidak Bapak merasakan nyeri tekan. Bapak dari konsistensinya juga kenyal dan bentuknya rata, permukaannya rata. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu transiluminasi skrotum Bapak, di sini saya tidak melihat tanda-tanda dari hidrokokel, dimana ini transisi normal ya Pak. Saya sudah membuat suratnya. Untuk selanjutnya saya di sini minta Bapak untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai gejala atau keluhan yang Pak alami, yaitu nyeri pada saat buang kecil Bapak itu pada dokter spesialis kelamin. Itu ya Pak. Itu suratnya sudah saya buatkan. Silakan Bapak untuk misalkan ke sana ya Pak. Untuk terakhir apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada dokter. Baik, ini suratnya Pak. Baik, terima kasih dokter. Permisi. Terima kasih Pak.